membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 1. Tidak seorang pun tahu, sejak kapan kolam itu berada di dataran sempit di sebuah bukit. Di bawah sebatang pohon yang besar dan rimbun, berdaun 3 bentuk. Sebenarnya bukan karena pohon itu pohon ajaib yang berdaun 3 bentuk dalam jenis yang berbeda. Tetapi pohon yang besar itu memang terdiri dari 3 batang pohon. 3 batang pohon yang tumbuh berhimpitan. Ketika pohon itu menjadi semakin besar, maka ketiga batangnya seolah-olah luluh menjadi satu. Sedang cabang-cabangnya berhiaskan daunnya masing-masing yang berbeda. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun kolam itu tidak dijamah. Meskipun airnya bening dan bersumber dari mata air yang deras di bawah batang pohon raksasa yang berdaun 3 jenis itu. Namun sendang itu adalah sendang yang berada di lingkungan hutan kecil di bukit yang jarang disentuh kaki manusia. Airnya yang berlimpah menyusup di sela-sela batu-batu padas dan mengalir tidak terarah, sehingga akhirnya terjun ke dalam sebuah lereng terjal dan hilang masuk ke dalam luweng yang dalam, menyatu dengan aliran air di bawah batu-batu padas yang keras. Dari musim ke musim, kolam itu tetap melimpahkan airnya yang bening. Meskipun langit bersih dan udara kering di musim kemarau, namun kolam itu seakan-akan tidak pernah susut. Sekali-kali dari gerumbul-gerumbul yang lebat di seputar kolam itu, beberapa ekor binatang turun dengan ragu-ragu. Jika terdengar aum harimau, maka binatang-binatang yang lain pun segera berlari tunggang langgang, hilang di balik rimbunnya dedaunan. Binatang buas itu pula lah yang menyebabkan daerah itu jarang dikunjungi manusia. Meskipun di bawah bukit itu terdapat beberapa padukuhan, namun tidak seorang pun di antara mereka yang pernah bermimpi untuk menyadap air dari kolam itu bagi kepentingan padukuhan mereka. Karena itulah, maka padukuhan-padukuhan di bawah bukit itu menggantungkan air bagi sawah dan ladang mereka dari hujan yang jatuh dari langit. Sehingga di musim kemarau, tidak ada di antara mereka yang dapat menanam jenis padi yang manapun selain 1-2 orang mencoba juga menanam padi gaga dan palawija. Meskipun demikian, orang-orang di padukuhan di bawah bukit itu tidak berusaha merubah keadaan mereka. Mereka hidup seperti nenek moyang mereka yang tinggal sejak lama di daerah itu. Bahkan mereka merasa wajib menghormati dengan segala tata cara dan kebiasaan yang mereka pertahankan. Seolah-olah apa yang ada dan berlaku di padukuhan mereka haruslah mutlak berlangsung terus dari tahun ke tahun. Dan agaknya tidak seorang pun yang mengganggu mereka hidup dalam dunia yang telah mereka hayati dengan tenang untuk waktu yang lama. Namun dalam pada itu, di jalan setapak yang panjang, 2 orang sedang berjalan dalam terik panasnya matahari. Agaknya mereka adalah 2 orang perantau yang datang dari tempat yang jauh dan telah menempuh jarak yang panjang. Wajah-wajah mereka yang merah terbakar oleh panasnya matahari di siang hari, dan dinginnya embun di malam hari, membuat mereka nampak letih dan lelah. Tetapi keduanya sama sekali tidak mengeluh. Mereka melangkah terus menuruti jalan sempit itu menuju ke bukit. "Ayah," desis yang seorang gadis yang meningkat dewasa. Ada beberapa padukuhan kecil yang tersebar di daerah yang luas. Yang seorang mengerutkan keningnya. Ia juga melihat padukuhan yang berpencar di bawah bukit. Tetapi ia menjawab, "Swasti, kita tidak akan menuju ke padukuhan itu. Di tanah berbatu padas sebelah, aku mendengar arus air di bawah tanah. Agaknya arus air itu berasal dari bukit yang nampak di belakang daerah yang dihuni oleh orang di beberapa padukuhan. Sedangkan di daerah ini aku sama sekali tidak melihat parit dan saluran air yang mengalir di musim kering ini." "Ayah," jawab gadis itu, "sumber air yang mengalir di bawah tanah itu mungkin memang berasal dari bukit di belakang padukuhan yang tersebar itu. Tetapi mungkin pula tidak. Air itu sudah berada di bawah tanah sejak dari seberang bukit." Orang tua yang berjalan di samping anak gadisnya itu tersenyum. Jawabnya, "Marilah kita lihat Swasti. Naluriku mengatakan bahwa sumber air itu berada di bukit yang nampak itu. Tetapi jika aku salah,
maka aku akan dapat menelusurinya sampai ke seberang bukit. Pendengaranku masih cukup kuat untuk menangkap suara arus di bawah tanah dan mengikuti arahnya. Gadis itu tidak menjawab, tetapi ia percaya bahwa ayahnya memang dapat menangkap desir air di bawah tanah dan mengikuti arahnya, karena ayahnya memang seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Mereka masih berjalan terus menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja menghindari padukuhan yang berada di bawah bukit, untuk tidak menarik perhatian penghuni-penghuninya. "Kau lelah?" terdengar orang tua itu bertanya kepada anak gadisnya. Gadis itu tidak menjawab, tetapi wajahnya yang kemerah-merahan menunduk dalam-dalam, seolah-olah ia ingin melihat sejenak ujung kakinya yang kecil melangkahi batu-batu di sepanjang jalan sempit. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika kau diam itu berarti bahwa kau memang lelah. Dan aku pun mengerti bahwa kau memang sudah lelah." Swasti tidak menjawab. "Kau adalah seorang gadis yang luar biasa, Swasti," berkata orang tua itu. "Ayah selalu memuji aku, agar aku tetap berjalan terus mengikuti ayah," desis gadis itu. Orang tua itu tersenyum. Jawabnya, "Kau menangkap maksudku, Swasti. Tetapi aku pun berkata sebenarnya. Tidak ada gadis yang akan dapat bertahan untuk berjalan-jalan berhari-hari seperti kau, sejak kita meninggalkan padepokan kita yang dilumatkan oleh gempa dan tanah longsor itu." Swasti tidak menjawab. "Karena aku menyadari bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang berat, maka aku tidak membawa para cantrik yang ada di padepokan. Aku serahkan mereka kembali kepada orang tua mereka, dengan harapan bahwa apabila kita sudah menemukan tempat untuk menetap, maka para cantrik yang 5 orang itu akan aku panggil." Swasti masih tetap berdiam diri. "Tetapi sudah tentu aku tidak dapat meninggalkan kau. Kau adalah anakku satu-satunya. Sepeninggal ibumu, kau adalah tumpuan hidupku, karena masa depanku ada padamu." Swasti masih tetap melangkah sambil menundukkan kepalanya. "Swasti, jika kau memang lelah sekali, kita akan beristirahat di bawah pohon yang rimbun itu," berkata ayahnya kemudian. Swasti mengangkat wajahnya. Di pinggir jalan sempit itu dilihatnya sebatang pohon yang besar. Tetapi gadis itu bertanya, "Ayah, beberapa ratus tonggak lagi kita akan sampai ke bukit itu." Nampaknya di sekitar bukit itu masih terdapat hutan yang barangkali tidak begitu luas dan lebat. "Jika kita berjalan terus, maka kita akan segera sampai. Dan kita akan dapat beristirahat di pinggir hutan itu." Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak gadisnya telah sangat lelah. Tetapi Swasti ingin segera sampai ke tujuan agar ia dapat beristirahat cukup lama dan tidak terganggu. Orang tua itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya dalam nada yang dalam, "Baiklah Swasti. Kita berdoa. Mudah-mudahan mata air dari aliran di bawah tanah itu berada di lereng bukit itu, meskipun aku juga meragukannya, bahwa di padukuhan ini tidak terdapat parit yang mengalir. Agaknya air di padukuhan ini sangat tergantung kepada air hujan tanpa memanfaatkan arus air yang terdengar mengalir di bawah tanah. Tetapi air di bawah tanah itu cukup dalam, ayah. Ketika aku menengok ke dalam lubang yang terbuka itu, nampak arus itu berada jauh di bawah batu-batu padas. Itulah sebabnya kita harus menemukan sumbernya. Mudah-mudahan. Tetapi jika tidak, maka kita akan membuat pertimbangan lain." Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Ia mengikuti langkah ayahnya meskipun sekali-kali ia harus menyeka keringatnya di kening. Demikianlah maka keduanya berjalan terus. Ketika mereka sampai di bawah sebatang pohon yang rimbun, mereka hanya berhenti sebentar karena Swasti mengajak ayahnya melanjutkan perjalanan. Tetapi belum beberapa langkah, mereka tertegun. Di kejauhan mereka melihat beberapa orang petani berjalan mengikuti seseorang yang agak berbeda dalam sikap dan pakaian. "Kau lihat yang seorang itu, Swasti?" bertanya ayahnya. Swasti memandang ke arah beberapa orang yang berjalan di sepanjang pematang, menyilang jalan sempat yang dilalui oleh kedua orang itu.
Sambil mengangguk Swasti menjawab, "Ya ayah." "Apakah kau juga melihat kelainan padanya?" "Ya, pakaiannya dan barangkali juga sikapnya." Ayahnya mengangguk. Namun katanya kemudian, "Kita tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Kita akan berjalan terus tanpa menarik perhatian mereka." Swasti tidak menjawab, tetapi keduanya dengan sengaja memperlambat langkah mereka, agar para petani dan seorang yang agak asing itu mendahului menyilang jalan setapak itu. Swasti dan ayahnya memang tidak banyak menarik perhatian. Orang itu hanya sekedar berpaling. Namun mereka pun segera berjalan terus tanpa menghiraukan kedua orang ayah dan anak perempuannya itu. Namun dalam pada itu, ternyata Swasti dan ayahnya lah yang banyak memperhatikan orang itu meskipun dengan diam-diam. Nampaknya ia memang orang asing atau pendatang di padukuhan yang kering di musim kemarau itu. "Agaknya ada juga orang-orang kota yang tertarik pada daerah kering ini ayah," berkata Swasti. Ayahnya mengangguk. Jawabnya, "Mungkin orang kota yang ingin berbuat sesuatu bagi kemajuan padukuhan yang lamban itu. Atau mungkin ia memang berasal dari salah satu padukuhan itu, kemudian pindah ke kota atau merantau, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setelah ia berhasil, ia pulang kembali menengok keluarganya dengan sikap dan pakaian yang lain." Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka meskipun sekali-sekali Swasti masih saja berpaling, memandang beberapa orang petani dan seorang yang asing itu berjalan semakin jauh. "Bulak ini panjang Swasti," berkata ayahnya, "nampaknya tanahnya kurang mendapat garapan." Swasti mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Tetapi tanda itu ayah." Ayahnya mengerutkan keningnya. Mereka pun kemudian berhenti sejenak pada sebuah batu di pinggir jalan setapak itu. "Sebuah tanda perbatasan antara dua padukuhan yang dipimpin oleh buyut yang berbeda," berkata ayahnya. Swasti memperhatikan batu yang disusun seperti sebentuk candi kecil dengan beberapa huruf yang terpahat padanya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Ya ayah. Dua kelompok padukuhan yang berbeda meskipun mula-mula mereka berada dalam satu lingkungan. Tetapi agaknya seorang buyut yang mempunyai dua orang anak laki-laki kembar terpaksa membagi wilayahnya menjadi dua kelompok padukuhan di bawah pimpinan dua orang anak kembarnya." Ayah Swasti mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan kedua orang buyut itu akan tetap rukun seperti dua orang saudara. Terlebih-lebih lagi keduanya adalah saudara kembar yang lahir pada saat yang hampir bersamaan dari seorang ibu yang sama." Swasti masih memandang sesusun batu yang merupakan sebuah candi kecil itu. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Pembagian itu sudah terjadi agak lama ayah, sehingga kedua orang buyut itu sudah setua ayah atau bahkan lebih." "Ah," ayah Swasti menyahut, "aku belum terlalu tua. Kedua buyut itu tentu jauh lebih tua daripadaku." Swasti memandang ayahnya sejenak. Kemudian jawabnya, "Memang ayah belum terlalu tua. Jika ada uban yang tumbuh itu adalah karena musim kemarau yang terlalu panjang." Ayahnya tertawa. Sambil bergeser ia berkata, "Marilah. Kita berjalan lagi. Bukankah kau ingin beristirahat setelah kita sampai ke ujung hutan di lereng bukit itu?" Swasti mengangguk. Ia pun kemudian mengikuti ayahnya melanjutkan perjalanan menuju ke kaki bukit. Ketika matahari turun di sebelah barat, maka sinarnya yang terik mulai memudar. Awan yang putih terapung di langit dihembus angin ke utara. Sekumpulan burung bangau yang putih seperti awan yang dihanyutkan angin itu, terbang ke arah yang berlawanan, dengan leher dan kaki yang terjulur panjang. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah semakin dekat dengan ujung hutan di kaki bukit. Meskipun agaknya hutan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup padat oleh tetumbuhan liar. "Tentu masih dihuni oleh binatang buas," desis Swasti. Ayahnya mengangguk. Katanya, "Nampaknya demikian Swasti. Tetapi mudah-mudahan binatang-binatang buas itu tidak mengganggu. Meskipun demikian kita memang harus berhati-hati. Bukankah kau pandai memanjat?" Swasti mengangguk.
Tetapi tatapan matanya bagaikan tertambat pada batang-batang pohon di ujung hutan di hadapan mereka. Keduanya masih berjalan terus meskipun Swasti nampaknya menjadi semakin lelah. Tetapi hutan itu sudah dekat. Tanah yang basah dan getaran yang dapat ditangkap oleh ketajaman indera ayah gadis itu, memberikan harapan bahwa mata air itu akan dapat mereka ketemukan di hutan di hadapan mereka. Swasti menarik nafas dalam-dalam ketika bayangan pepohonan hutan itu mulai menyentuh tubuhnya. Kemudian dilemparkannya seonggok bungkusan yang dibawanya. Dengan serta-merta dijatuhkannya tubuhnya yang ramping di atas tanah di pinggir hutan itu tanpa menghiraukan kemungkinan binatang merayap yang dapat menyengat tubuhnya. "Tanah ini memang basah ayah," desis Swasti. Ayahnya mengangguk-angguk. Dipandanginya padang perdu yang sempit di pinggir hutan itu, yang membatasi daerah persawahan. Keheranan nampak membayang di wajahnya. "Apa yang ayah perhatikan?" bertanya Swasti. "Tanah ini basah Swasti. Tetapi sawah itu justru nampak kering di musim kemarau," sahut ayahnya. "Ada sesuatu yang kurang pada penghuni padukuhan yang tersebar ini ayah. Mereka kurang pengetahuan tentang bercocok tanam, atau mereka memang malas untuk mencari yang belum pernah mereka miliki." Ayahnya mengangguk-angguk. Sejenak ia masih memandang daerah yang luas di hadapannya. Namun ia pun kemudian duduk di sebelah anaknya yang masih saja berbaring. Bahkan oleh angin yang semilir, Swasti mulai dijalari oleh perasaan kantuk. "Jangan tidur," desis ayahnya. Swasti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun dengan malasnya bangkit dan duduk pula bersandar sebatang pohon. "Aku letih sekali ayah. Bagaimana kalau aku tidur barang sekejap? Sebentar lagi senja akan menjadi gelap. Jangan tidur di saat-saat seperti ini. Tunggulah sampai gelap. Kita akan membuat perapian dan tidur bergantian." Swasti menggeliat, katanya, "Tetapi aku memerlukan air sekarang ayah." "Kau sudah minum bukan? Di padukuhan lewat ujung bulak ini kita sudah mendapatkan belas kasihan dari seseorang yang sedang memetik kelapa. Kita mendapat air kelapa secukupnya." Ayahnya berhenti sejenak, lalu, "Tetapi jika kau sudah mulai haus lagi, marilah. Kita mencari batang merambat. Aku akan memotong pangkal dan ujungnya. Dan kita akan mendapatkan air untuk minum." "Ayah hanya memerlukan air untuk minum. Tetapi aku tidak." Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu, "Baiklah. Kita akan segera mencari air. Naluriku mengatakan bahwa kita sudah dekat dengan mata air." Swasti akan menjawab, tetapi ia melihat ayahnya sedang memusatkan pendengarannya sambil menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Karena itu Swasti tidak mengucapkan kata-katanya. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah untuk melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Di dalam hati Swasti masih juga selalu mengagumi ayahnya. Dengan melekatkan telapak tangannya di tanah, seolah-olah lewat jalur urat nadinya, getaran-getaran bumi terdengar oleh telinga batinnya. Sehingga dengan demikian ayahnya dapat mengetahui arah arus air di bawah batu-batu padas yang dalam. Swasti berpaling ketika ayahnya memanggilnya. "Swasti," berkata ayahnya, "rasa-rasanya kita sudah tidak jauh lagi dari sebuah mata air. Tetapi apakah kau tidak ingin beristirahat barang sejenak? Atau mungkin semalam ini? Besok pagi-pagi kita akan mencari mata air di daerah perbukitan ini. Kenapa tidak malam nanti ayah? Sekarang aku memang akan beristirahat. Mungkin aku memerlukan tidur sejenak, meskipun setelah malam menjadi gelap. Tengah malam kita melanjutkan perjalanan. Hutan ini belum pernah kita kenal," sahut ayahnya. "Sebaiknya kita tidak memasukinya di malam hari." Swasti termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah. Besok pagi-pagi kita melanjutkan perjalanan." Perlahan-lahan gelap malam mulai turun menyelubungi bukit. Dengan batu titikan dan segumpal emput gelugut aren, ayah Swasti membuat api. Dengan dedaunan kering dan ranting-ranting yang berserakan, ia membuat perapian. Kemudian beberapa potong kayu diletakkannya pula di atas api.
"Sekarang tidurlah," berkata ayah Swasti. Swasti yang memang sudah berbaring menguap. Kemudian jawabnya, "Ya ayah, aku akan tidur." Ayahnya memandang anak gadisnya dengan tatapan kebapaan. Ia merasa iba melihat gadisnya yang letih berbaring di atas rerumputan kering. Meskipun Swasti sempat membersihkan tempat ia berbaring, namun rasa-rasanya bergejolak juga jantung ayahnya melihat anak gadisnya terbaring di atas tanah. Tetapi orang tua itu berkata di dalam hati, mudah-mudahan yang terjadi ini merupakan syarat keprihatinannya. Mudah-mudahan kelak Yang Maha Agung memberikan hari-hari yang lebih cerah kepadanya. Swasti yang lelah itu dengan tenang tertidur nyenyak. Gadis itu terlalu percaya kepada ayahnya, bahwa ayahnya akan dapat melindunginya dari segala bahaya. Namun belum lagi tengah malam, Swasti terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya membangunkannya dengan tangan menggigil. "Swasti, Swasti." Swasti terkejut, namun rasa-rasanya tubuhnya tertekan oleh himpitan kekuatan yang menahannya untuk meloncat bangkit. Bahkan kemudian rasa-rasanya tubuhnya menjadi sangat lemah. Namun ia memaksa diri untuk bangkit dan duduk di sebelah ayahnya yang ketakutan. "Ada apa ayah?" bertanya Swasti. "Seekor harimau Swasti. Seekor harimau yang garang sekali." Swasti menjadi heran. Namun ia pun mulai mendengar dengus binatang buas itu. Tetapi, suara Swasti terputus. Ia merasa tekanan pada urat nadi di pergelangan tangannya, sehingga ia tidak melanjutkan kata-katanya. Dengan tegang Swasti memandang ayahnya yang ketakutan. Sementara dengus harimau yang garang, semakin lama semakin mendekat. "Ayah, apakah binatang buas tidak takut melihat api?" bertanya Swasti yang lemah. "Aku tidak tahu Swasti, tetapi binatang itu tentu akan menerkam kita." Ayah Swasti memalingkan wajahnya ketika tiba-tiba saja seekor harimau yang besar muncul dari balik gerumbul dan mulai merunduk mendekati kedua orang ayah dan anaknya itu. Sahabat pembaca semuanya, jangan lupa subscribe dan share ke banyak pembaca. Terima kasih. Swasti menjadi heran melihat sikap ayahnya. Tentu ada sebabnya kenapa ayahnya tidak berdiri tegak menghadapi harimau yang sedang merunduk itu, dan justru merengek-rengek seperti anak-anak. Sedang dirinya sendiri seolah-olah menjadi lemah tidak bertenaga. Sementara itu harimau yang garang itu pun menjadi semakin dekat. Kemudian merendah di kaki depannya sehingga dadanya menyentuh tanah. Ekornya dikibas-kibaskannya perlahan, sedang kedua belah matanya bagaikan menyala. Harimau yang garang itu siap untuk meloncat menerkam orang tua dan anak gadisnya yang nampaknya ketakutan. Namun ketika harimau itu mengaum, tiba-tiba meloncatlah seorang anak muda di sebelah perapian. Wajahnya yang tegang menyala dengan penuh kemarahan. "Jangan takut," geram anak muda itu, "aku akan membunuh harimau yang buas itu." "Oh," ayah Swasti menyahut dengan suara gemetar, "tetapi harimau itu sangat besar." Anak muda itu tidak menjawab. Ia berdiri dengan kaki renggang dan sebilah pisau belati di tangan, siap menghadapi harimau yang perhatiannya telah berpaling kepada anak muda itu. Swasti termangu-mangu. Ternyata anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya berjalan beriring dengan para petani di pematang dengan pakaian dan sikap yang asing. Ketika kemudian terdengar harimau itu mengaum keras, maka anak muda itu pun merendah pada lututnya. Ia telah bersiap sepenuhnya ketika harimau itu kemudian meloncat menerkamnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertarungan yang dahsyat antara seekor harimau yang besar dan garang, melawan anak muda bersenjata pisau belati itu. Ternyata anak muda itu lincah sekali. Ia mampu mengelak, dan bahkan kemudian meloncat ke punggung harimau itu. Tangan kirinya memeluk leher harimau itu seperti melekat. Betapapun harimau itu berusaha, namun anak muda di punggungnya tidak dapat dilemparkannya. Terdengar auman yang bagaikan menyobek sepinya hutan di lereng bukit itu, ketika anak muda itu mulai menghunjamkan pisau belatinya ke tubuh harimau yang melonjak-lonjak dan sekali-kali berguling-guling.
Tetapi harimau itu ternyata tidak berdaya. Semakin lama luka-luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Darah mengalir semakin deras. Tidak saja membasahi tubuhnya sendiri, tetapi anak muda itu pun mulai dilumuri oleh warna-warna merah. Bukan saja karena darah harimau yang menjadi semakin tidak berdaya, tetapi ternyata tubuh anak muda itu sendiri telah terluka pula karenanya. Swasti memandang perkelahian itu dengan tanpa berkedip. Ia menjadi kagum melihat kesigapan anak muda itu. Ia yakin bahwa sebentar lagi harimau yang garang itu tentu akan terbunuh. Ayahnya yang gemetar pun nampaknya menjadi semakin tenang. Ia melihat anak muda itu benar-benar telah menguasai lawannya. Akhirnya, dengan auman yang dahsyat harimau itu berusaha melonjak dan melepaskan diri dengan sisa tenaganya. Tetapi tidak berhasil. Bahkan tusukan-tusukan berikutnya membuat harimau itu tidak berdaya. Sesaat kemudian, maka pertempuran itu pun selesai. Anak muda yang perkasa itu melepaskan tubuh harimau yang telah dibunuhnya. Sambil mengusap pisaunya yang berlumuran darah, ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Jangan takut lagi kakek tua, harimau itu sudah mati." "Terima kasih Ngger, terima kasih." Suara ayah Swasti masih bergetar. Anak muda itu pun kemudian berdiri tegak memandang orang tua itu berganti-ganti dengan anak gadisnya. Setapak ia melangkah maju ke dekat perapian sambil berkata, "Jiwa kalian telah selamat." Tetapi Angger sendiri nampaknya terluka, berkata ayah Swasti. Anak muda itu memandangi tubuhnya. Katanya sambil tersenyum, "Wajar sekali jika aku terluka. Kuku harimau itu lebih tajam dari duri. Kekuatannya melampaui kekuatan seekor kerbau gila. Tetapi Angger dapat mengalahkannya." Anak muda itu tersenyum. "Lalu, bagaimana dengan luka-luka itu?" bertanya ayah Swasti. "Aku mempunyai obatnya. Aku akan mandi, kemudian mengobati luka-lukaku." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi siapakah kau berdua ini? Dan kemanakah tujuan kalian? Aku lihat kalian sebagai dua orang yang sedang bepergian jauh. Siang tadi, ketika kita bertemu, aku tidak begitu menghiraukan kalian. Tetapi ketika aku melihat perapian, aku jadi teringat. Aku sudah menduga bahwa kalianlah yang berada di pinggir hutan ini." "Yangger, aku pun ingat bahwa kita telah berjumpa. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami berdua dalam perjalanan perantauan menuruti kehendak hati." Anak muda itu memandang Swasti sejenak. Gadis itu menundukkan kepalanya. Ia tidak berniat untuk bertanya lagi kepada ayahnya, karena ia sudah dapat menangkap apakah yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, ia tetap mengagumi anak muda yang perkasa itu. Dalam usianya ia sudah memiliki ilmu kanuragan yang mantap, sehingga kekuatannya dapat mengimbangi kekuatan seekor harimau. Ketangkasannya pun melampaui ketangkasan orang kebanyakan. "Perjalanan kalian hampir merenggut jiwa kalian," berkata anak muda itu, "sayang sekali." "Siapakah gadis itu?" "Anakku," jawab ayah Swasti. "Bawalah ke padukuhan. Tentu ada tempat bagi kalian berdua." "Ah," jawab ayah Swasti, "kami tidak pantas tinggal bersama Angger. Kami adalah perantau yang tidak ada harganya. Beribu terima kasih. Tetapi biarlah kami melanjutkan perjalanan kami." "Jangan merajuk seperti anak-anak kiai," berkata anak muda itu, "sekali lagi kalian bertemu dengan seekor harimau, maka kalian akan mati. Kami akan berhati-hati Ngger. Adalah salah kami, bahwa kami tidak memanjat sebatang pohon. Biasanya kami tidur di atas pepohonan. Tetapi malam ini kami lengah, sehingga hampir saja maut menjemput kami." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran mendengar jawaban orang tua itu. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Jadi anak gadismu itu juga pandai memanjat?" Orang tua itu termangu-mangu, sedangkan Swasti menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi merah. "Begitulah Ngger," jawab ayah Swasti,
Karena kebiasaan kami merantau, maka kadang-kadang anak gadisku berbuat yang tidak biasa dilakukan oleh gadis-gadis yang lain. Ia memang dapat memanjat meskipun harus ditolong. Kami membuat anyaman tali pada dahan-dahan untuk menolong agar kami tidak terjatuh. Kau tidak takut harimau kumbang yang juga pandai memanjat? Tidak banyak terdapat harimau kumbang, Ger. Tetapi seandainya kami bertemu juga dengan harimau kumbang, maka aku mungkin akan dapat melawannya dengan pedangku. Harimau pada umumnya lemah jika mereka berada di atas pepohonan. Anak muda itu tersenyum. Jawabnya, nampaknya kau memang seorang perantau yang berpengalaman menjelajahi hutan. Tetapi pada suatu saat kau dihadapkan pada bayangan maut seperti yang baru saja kau alami. Anak muda itu berhenti sejenak, lalu, tetapi kau adalah orang yang aneh. Kau tidak jera karena peristiwa ini. Bahkan seolah-olah kau cepat melupakannya. Orang tua itu termangu-mangu. Jawabnya, bukan begitu, Ger. Tetapi aku berharap bahwa aku tidak akan bertemu lagi dengan seekor harimau. Atau aku tidak membuat kelengahan lagi seperti yang terjadi. Kau sangka bahwa harimau hanya dapat kau temui di malam hari. Bagaimana di siang hari? Biasanya kami tidak menyelusuri hutan seperti ini. Kami berjalan di bulak-bulak panjang. Dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Tetapi kami memang sering bermalam di pinggir-pinggir hutan agar kami tidak mengganggu penghuni padukuhan dengan kecurigaan dan mungkin tuduhan-tuduhan yang kurang baik. Anak muda itu mengangguk-angguk. Setiap kali di luar sadarnya tatapan matanya menyambar wajah Swasti yang tertunduk. Dalam keremangan cahaya api perapian, wajahnya nampak kemerah-merahan. Ada sesuatu yang menarik pada gadis yang nampak kotor dan kumal itu. Tetapi anak muda itu pun kemudian berkata, terserahlah kepadamu kakek tua. Aku sudah mempersalahkan kau pergi ke padukuhan. Aku akan menanggungmu. Orang-orang padukuhan tidak akan berani berbuat sesuatu atas orang-orang yang ada dalam perlindunganku. Terima kasih, Ger. Terima kasih. Baiklah, aku akan pergi. Jika kau kemudian mengambil keputusan untuk datang ke padukuhanku, datanglah. Aku tinggal di padukuhan terbesar di sebelah batas. Di sudut padukuhan itu nampak sebatang pohon randu alas yang besar. Baik, Ger. Tetapi kami belum mendengar nama Angger. Mungkin pada suatu saat kami memang akan mencari Angger. Anak muda itu tertawa. Katanya, namaku Daruwardi. Ayah Swasti mengangguk-angguk. Desisnya, nama itu bagus sekali. Apakah Angger juga berasal dari padukuhan itu? Anak muda yang bernama Daruwardi itu tertawa semakin keras. Tanpa menjawab pertanyaan itu ia melangkah sambil berkata, aku akan pulang. Sekali lagi aku memberi kesempatan. Bawalah gadismu ke padukuhan itu. Jika kau mau, tinggallah di sana. Barangkali itu lebih baik bagimu dan bagi masa depan anakmu. Pada suatu saat anakmu memerlukan sesuatu yang tidak dapat kau ketemukan di perantauanmu itu. Atau barangkali lebih baik kau titipkan gadismu kepada seseorang yang dapat kau percaya agar ia dapat menikmati kehidupan sewajarnya seperti gadis-gadis yang lain. Ia satu-satunya anakku, Ger. Kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak memikirkan nasib dan hari depan anakmu. Apalagi seorang gadis. Orang tua itu tidak menjawab. Sementara anak muda itu melangkah menjauh. Tetapi ia masih berhenti dan berpaling. Siapa nama anakmu itu, kakek? Orang tua itu memandang Daruwardi sejenak. Kemudian jawabnya, Swasti. Namanya Swasti, Ger. Nama itu pun bagus sekali. Jangan kau sia-siakan anakmu. Tatapan matanya mengandung kepahitan hidupnya. Dan kau masih mementingkan dirimu sendiri. Daruwardi tidak menunggu jawaban orang tua itu. Ia pun kemudian melangkah semakin jauh dan hilang dalam kegelapan, di sela-sela pepohonan. Ketika anak muda itu telah hilang, Swasti beringsut mendekati ayahnya sambil bergumam, ayah memijit pusat nadi tanganku. Orang tua itu tersenyum, jawabnya, anak muda yang luar biasa. Aku mendengar kedatangannya.
Karena itu aku biarkan ia melawan harimau yang garang itu. Ternyata ia berhasil. Ayah membiarkan ia melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya itu, desis Swasti. Jika ia tidak meyakini kemampuannya, ia tidak akan melakukannya. Swasti tidak menjawab. Tubuhnya terasa telah pulih kembali. Ia mengerti bahwa ayahnya memaksanya untuk tidak berbuat sesuatu saat Daruwardi berkelahi dengan seekor harimau yang garang itu. Namun dalam pada itu, wajah ayah Swasti pun menegang pula. Tiba-tiba saja ia berbisik di telinga anaknya, ia datang kembali. Aku mendengar desir lembut, berbuatlah seperti yang aku kehendaki. Swasti mengangguk, meskipun badannya telah pulih kembali, tetapi ia tetap duduk dengan lemahnya seperti yang dikehendaki oleh ayahnya. Beberapa saat mereka menunggu, desir halus itu terdengar semakin dekat. Tetapi ayah Swasti tidak memalingkan wajahnya seolah-olah ia sama sekali tidak mendengarnya. Baru kemudian ketika terdengar pepohonan yang dikuatkan, orang tua itu terkejut, sehingga ia tergeser beberapa jengkal. Dengan serta-merta ia berpaling memandang ke arah suara desir dedaunan yang tersibak. Tetapi ternyata orang tua itu benar-benar terkejut. Wajahnya menjadi tegang. Ternyata yang datang bukannya Daruwardi, tetapi orang lain. Juga seorang anak muda. Tetapi anak muda itu nampaknya lebih sederhana dalam pakaian seorang petani biasa. "Oh," desis ayah Swasti, "siapakah kau anak muda?" Anak muda itu mengangguk hormat. Dengan membungkuk-bungkuk ia melangkah mendekati sambil menjawab, "Kiai, jika berkenan di hati, aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah anak padukuhan di sebelah hutan ini. Anak seorang janda miskin yang barangkali tidak berarti sama sekali bagi Kiai." Anak Swasti mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya, "Aku tidak mengerti maksud anak muda." Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Kedatangan Kiai ke daerah terpencil ini menumbuhkan pertanyaan di hatiku. Ketika aku mendengar aum seekor harimau, aku telah tertarik untuk melihatnya, karena sebenarnya lah aku memang melihat menjelang senja dua orang yang memasuki hutan ini. Agaknya Kiai dan perempuan yang barangkali sanak kadang Kiai." "Ia adalah anakku," jawab ayah Swasti, "memang seekor harimau telah merunduk kami. Tetapi untunglah, seorang anak muda yang bernama Daruwardi telah menolong kami. Lihatlah Ngger, harimau itu telah dibunuhnya." "Luar biasa," desisnya. Tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Apalagi keheranan. Katanya selanjutnya, "Daruwardi memang seorang anak muda yang perkasa, ia tinggal di padukuhan di sebelah hutan ini pula. Tetapi berbeda dengan padukuhan-padukuhan yang ada sebelah tanda batas itu. Ia berada di bawah kekuasaan buyut yang berbeda dengan kelompok padukuhanku." "Oh," ayah Swasti mengangguk-angguk. "Ia berhasil membunuh harimau itu dengan hanya mempergunakan pisau belati." Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Tentu setiap orang ingin menolong Kiai dan anak gadis Kiai. Meskipun aku tidak berkemampuan kanuragan, aku pun berniat untuk menolong seandainya diperlukan. Tetapi, rasa-rasanya yang dilakukan oleh Daruwardi adalah sia-sia." Swasti dan ayahnya terkejut mendengar kata-kata anak muda itu, sehingga dengan serta-merta ayah Swasti bertanya, "Kenapa sia-sia Ngger?" Anak muda itu tertawa. Katanya, "Apakah artinya yang telah dilakukan oleh Daruwardi itu bagi Kiai?" Daruwardi menyangka Kiai tidak mampu berbuat apa-apa dan benar-benar ketakutan melihat harimau itu datang merunduk Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi sentuhan jari-jari Kiai pada nadi anak gadis Kiai menumbuhkan pertanyaan di hatiku. Dan kemudian aku pun yakin bahwa seandainya Daruwardi tidak menolong Kiai, aku pun tidak akan melakukannya, karena Kiai akan dapat membunuh harimau itu dengan sekali hembus tanpa menitikkan keringat dan apalagi darah Kiai sendiri." Ayah Swasti menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Anak muda melihat semuanya yang telah terjadi." "Aku melihat semuanya yang terjadi. Aku tidak dapat menahan tertawa melihat tingkah laku Daruwardi.
Meskipun ia seorang anak muda yang berani dan memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi ia tidak sempat melihat siapakah Kiai sebenarnya, sehingga ia dengan serta-merta telah berusaha menolong Kiai, jawab anak muda itu. Ayah Swasti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia bertanya pula, apakah Angger yakin bahwa tanpa pertolongan anak muda yang berani itu aku dapat menyelamatkan diriku sendiri? Anak muda itu tertawa. Namun kemudian sambil mengangguk hormat ia menjawab, Kiai adalah seorang yang memiliki ilmu tiada taranya. Karena itu, seperti yang aku katakan, tingkah laku Daruwardi adalah kesia-siaan di hadapan Kiai. Ayah Swasti memandang anak gadisnya yang mengerutkan kening. Sekilas Swasti memandang anak muda dalam pakaian dan sikap yang sederhana itu. Tetapi ketika tiba-tiba saja anak muda itu juga memandangnya, maka dilemparkannya tatapan matanya ke pepohonan yang kehitam-hitaman di dalam kelamnya malam. Angger, berkata Ayah Swasti kemudian, di hari pertama kedatanganku di daerah ini, aku sudah dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang semula di luar dugaanku. Ternyata di dua kelompok padukuhan yang dipimpin oleh dua orang buyut yang berbeda, meskipun mereka adalah saudara kembar, masing-masing dihuni anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun kau tidak menunjukkan kemampuanmu seperti yang dilakukan oleh Daruwardi, tetapi pengamatanmu atas keadaan kami telah menunjukkan bahwa Angger adalah seorang anak muda yang luar biasa, yang tidak kalah tinggi ilmunya dari Daruwardi. Ah, desis anak muda itu, Kiai keliru. Aku hanya dapat melihat, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan ingkar anak muda. Seperti anak muda dapat melihat keadaanku, maka aku pun kini menyadari, siapakah yang ada di hadapanku. Anak muda itu tersenyum. Katanya kemudian, Daruwardi memang seorang anak muda yang terlalu baik. Ia terdorong oleh keinginannya yang tidak terkendali untuk menolong seseorang, sehingga ia tidak melihat siapakah yang akan ditolongnya. Sementara aku adalah seorang gembala yang tidak berarti, yang selain menggembalakan kambing, aku selalu tenggelam di dalam lumpur. Ayah Swasti mengangguk-angguk, sambil tersenyum ia pun menyahut, sungguh luar biasa. Daerah yang terpencil ini ternyata memiliki kemampuan yang mengagumkan. Angger, apakah banyak anak-anak muda yang memiliki ilmu seperti Angger Daruwardi dan Angger sendiri? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, hanya seorang Kiai, Daruwardi. Orang tua itu masih saja tersenyum. Katanya, Angger memang senang bergurau. Baiklah, Angger tentu mengetahui apa yang sudah aku ketahui tentang Angger, seperti aku tahu apa yang Angger ketahui tentang aku. Ternyata bahwa anak muda itu memang banyak tertawa. Wajahnya nampak cerah, sedang jawabnya pun rancak. Tepat Kiai. Dan karena itu pula aku tidak perlu bertanya, kemana Kiai akan pergi. Orang tua itu bertambah heran. Dengan nada dalam dan ragu-ragu ia bertanya, kenapa Angger tidak perlu bertanya, kemana kami akan pergi? Anak muda itu tertawa. Katanya, meskipun aku tidak pasti, tetapi aku dapat menduga. Bukankah Kiai berjalan menyusuri suara arus air di bawah tanah? Ah. Orang itu menegang sejenak. Tetapi anak muda itu masih tetap tertawa dan meneruskan. Kiai tentu ingin menemukan mata air yang menurut dugaan Kiai tersembunyi di dalam hutan di bayangan bukit ini. Ayah Swasti mengangguk-angguk. Akhirnya ia menjawab, kami tidak ingkar Angger. Agaknya Angger memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja penglihatan wadak yang telah melihat aku dengan sengaja menyentuh pusat nadi anakku agar tidak menumbuhkan kecurigaan pada Angger Daruwardi, tetapi juga penglihatan perhitungan. Kiai tidak usah memuji. Aku kira itu bukannya suatu kelebihan. Bukankah wajar jika seorang perantau memerlukan tempat yang dapat dihuni? Salah satu syarat untuk sebuah padepokan adalah air. Angger, kami memang sedang mencari sumber air yang aku ketahui mengalir di bawah tanah. Baiklah Kiai, aku dapat memberikan petunjuk serba sedikit karena aku adalah anak daerah ini. Terima kasih Angger. Kiai, berkata anak muda itu,
Pendengaran Kiai memang sangat tajam. Kiai telah menempuh jalan yang benar, tetapi pada suatu saat dapat kecewa karena arus air di bawah tanah itu sudah ada sejak dari seberang bukit. Oh, Swasti berdesis. Di luar sadarnya ia berkata, jadi kami harus mendaki dan menuruni bukit ini, atau mencari jalan melingkarnya. Anak muda itu memandang Swasti sejenak. Namun seperti yang selalu dilakukan, ia menjawab sambil tersenyum, tidak. Kalian tidak perlu melakukannya meskipun kemungkinan itu dapat terjadi jika ayahmu salah pilih. Ia berhenti sejenak, lalu katanya kepada ayah Swasti, Kiai, di bawah tanah ini memang sudah mengalir sebuah sungai yang deras. Sementara sumber yang terdapat di bayangan bukit ini hanya merupakan sebagian saja dari arus sungai itu. Karena itu, jika Kiai menyelusuri suara sungai di bawah tanah itu, mungkin sekali Kiai akan mengikuti arus yang lebih besar dari seberang bukit. Bersambung Jilid 2. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.